Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini aku pengen bahas mengenai soal pengetahuan kuantitatif UTBK SNBT tahun 2023. Nah, soal-soal ini itu merupakan kumpulan dari soal-soal pengetahuan kuantitatif UTBK tahun-tahun lalu dan juga prediksi soal atau contoh soal dari panitia SNPMB. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen belajar, boleh banget untuk nonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip. Nah, oke, namun sebelum itu ya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube aku, biar aku makin semangat untuk buat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, untuk soal yang pertama adalah seperti ini ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ini aku ubah dulu ya, jadi laser. Nah, kayak gini. Untuk soal yang pertama ini mengenai segitiga ya. Segitiga ADC sama kaki dengan AC sama dengan DC. Titik B terletak pada garis AC. Jika P sama dengan 37 derajat dan Q sama dengan 50 derajat, maka nilai X adalah titik-titik-titik. Nah, ini untuk pilihannya itu adalah besarnya itu sudah diketahui semua atau ada nilainya, tidak dalam bentuk variabel. Nah, jadi otomatis kita harus ngitung nih besar X-nya itu berapa, sama dengan berapa. Nah, jadi di sini itu kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa lihat rambu-rambunya ya di sini ya. Nah, gini, teman-teman baca dulu ini. Segitiga ADC sama kaki. Nah, ini ada rambu-rambu sama kaki dengan AC sama dengan DC. Nah, jadi ini ya, AC itu sama dengan DC. Nah, jadi kita bisa buat bentuk kayak gini. AC sama kaki, karena sama kaki jadi kayak gini gitu ya. Nah, jadi AC sama dengan DC. Nah, jadi di sini kita bisa tahu nih bahwa segitiga ini tuh bentukannya dibalik gitu ya. Biasanya kalau sama kaki kan bentukannya nggak kayak gini ya. Ini kan dibalik. Biasanya kalau sama kaki kan bentuknya kayak gini. Nah, gini ya. Terus yang sama kakinya itu di sini yang sama gitu ya. Bagian sudut yang sini, bagian panjang yang sini gitu ya. Nah, ini tuh cuma dibalik aja gitu. Nah, terus titik B terletak pada garis AC. Jika P sama dengan 37 derajat dan P sama dengan 50 derajat, maka nilai X adalah titik-titik-titik. Nah, terus kita lihat lagi ini ada diketahui P. P itu nilainya di sini. P di sini, terus Q nilainya di sini. Nah, perlu kita lihat lagi, ada apa sih dengan yang kata-kata sama kaki, P sama dengan 37 derajat, dan Q sama dengan 50 derajat. Nah, terus kalau misal kita balik, gambarnya tuh kayak gini, ya. Nah, lebih jelasnya teman-teman lihat gambar ini aja, yang udah aku kerjain. Nah, jadi kayak gini guys, A, D, C. Nah, jadi karena ini kan tadi sama kaki nih, AC sama DC. Nah, jadi kalau kita buat garis dari tengah kayak gini, nah otomatis dia nanti akan membentuk sudut siku-siku di sini. Nah, di dua sudut ini ya guys. Nah, ini jelek ya guys. Nah, kayak gini, pokoknya intinya kayak gini guys. Nah, terus teman-teman boleh kasih nama ini apa ya, terserah. O boleh, atau Z atau apapun gitu boleh ya, yang penting nggak ada unsur yang ada di dalam sini ya, terserah ya, buat penandaan aja supaya tahu ini tuh titik namanya apa kayak gitu. Nah, terus sini aku tulis dulu P-nya itu sama dengan berapa, Q sama dengan berapa, AC sama dengan DC biar lebih kentara gitu ya. Nih, AC sama dengan DC udah aku kasih garis-garis kayak gini. Nah, maka dari itu karena AC sama dengan DC sehingga sudut A itu sama dengan sudut D. Nah, sudut A ini sama dengan sudut D ini keseluruhan gitu ya. Nah, terus X-nya berapa gitu ya. Nah, dari sini kita bisa ketahui guys. Nah, yang pertama nih berdasarkan segitiga COA. Ini ya, COA. Nah, dari sini tuh sebenarnya kita udah tahu ya. Karena kan di sini dia membagi ya, ini dari tengah ya, karena ini sama kaki, otomatis nilai AO dengan nilai OD itu sama. Nah, nilai AO dengan nilai OD itu pasti sama panjangnya. Nah, jadi otomatis karena ini ada di tengah dan tegak lurus ya dengan AD dan AO dan OD itu sama panjangnya, maka otomatis ini tuh siku-siku guys gitu ya. Dan otomatis juga sudut C ini akan dibagi menjadi besaran yang sama. Nah, yang semula ini tadi Q, jadi dia akan menjadi setengah Q dan setengah Q.
Nah, kayak gitu ya. Jadi Q dibagi 2 sama dengan setengah Q sama setengah Q. Jadi otomatis kalau kita mau mencari sudut, kalau kita lihat dari segitiga COA, kita bisa mengetahui sudut A ini besarnya berapa. Nah, karena sudut C itu dia setengah Q, dan sudut O-nya ini tadi adalah siku-siku. Nah, jadi kayak gini ya. Setengah Q plus 90 plus sudut A itu sama dengan 180. Nah, kenapa ini 180 guys? Ya, karena segitiga itu jumlah sudutnya, ya, jumlah besar sudutnya itu 180 derajat. Jadi otomatis sudut A ditambah sudut O ditambah sudut C itu adalah 180. Nah, jadi untuk sudut C tadi setengah Q. Untuk yang O ini tadi 90. Untuk yang sudut A belum diketahui. Jadi kita tinggal masukin aja. Setengah Q sama dengan setengah kali 50 ya. Q-nya 50 di sini. Nah, kayak gini. Jadi setengah kali 50 sama dengan 25 ditambah 90 karena siku-siku ditambah sudut A. Sama dengan 180. 25 tambah 90, 115 ditambah sudut A sama dengan 180. Nah, ini pindah ruas ke sini. Nah, jadi sudut A sama dengan 180 dikurangi 115 sama dengan 65 derajat. Nah, terus kita tinggal mencari besaran sudut X ya. Besaran sudut X itu berapa? Nah, sekali lagi ya, untuk segitiga jumlah sudut segitiga itu 180 ya. Jadi otomatis kita bisa lihat dari segitiga ADB. ADB. Nah, segitiga ADB ini kan ada unsur sumbu X ya. Sudut X, dan untuk P-nya juga udah diketahui, untuk A-nya juga udah diketahui. Nah, kayak gini ya. Ini A-nya udah diketahui. Jadi kita tinggal nambahin aja. Sudut A ditambah sudut P ditambah X ya. Sudut A ditambah P tambah X sama dengan 180. Sudut A-nya 65, untuk P-nya 37. Nah, untuk X-nya dicari. Jadi sama dengan 180. 65 tambah 37, 102 ditambah X sama dengan 180. Ini tinggal pindah ruas ke sini. Jadi X sama dengan 180 kurangi 102 sama dengan 78. Nah, gampang ya guys ya. Masih gampang lah ya. Ini berarti jawabannya adalah B ya, 78. Jadi X-nya ini 78. Nah, udah diketahui. Udah kita jawab bersama-sama. Nah, kalau misal teman-teman masih bingung, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Nah, oke guys, kita lanjut untuk soal yang nomor 2 adalah sebagai berikut ya. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan titik-titik-titik. Nah, di sini itu disediakan 3 buah lingkaran, A, B, sama C. Nah, dari 3 lingkaran ini kita bisa lihat daerah yang diarsirnya itu ada di tengah sini. Nah, kayak gitu ya guys. Nah, terus kalau kita lihat lagi nih guys, ternyata yang diarsir itu adalah irisan dari 3 buah lingkaran. Ya kan? Nah, di sini tuh lingkaran A, lingkaran B, sama lingkaran C. Yang beririsan itu cuma di sini aja gitu, yang diarsir aja. Jadi otomatis jawabannya adalah irisan dari A, B, dan C gitu ya. Nah, sedangkan untuk di jawaban di sini itu nggak ada yang jawabannya A irisan B irisan C. Nah, jawabannya itu adanya A irisan B, min C, dan seterusnya. Jadi kita harus uraikan lagi nih, A irisan B irisan C itu sama dengan apa aja. Nah, jadi A irisan B irisan C itu sama halnya seperti A irisan B irisan lagi dari B irisan C. Atau A irisan C irisan lagi dari C irisan B. Atau juga bisa nih, A irisan berapa ya? A irisan dari C kayak gini bisa ya. Terus irisan lagi dari A irisan dari B itu juga bisa guys. A irisan dari B. Ini jelek banget ya guys ya. Tulisannya semoga bisa dipahami dengan tulisan yang ala kadarnya ini. Nah, kayak gitu ya guys. Jadi A irisan C juga bisa irisan lagi dengan A irisan B, atau irisan dari A irisan C dengan A irisan B gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa selang-seling gitu ya, karena kan ini sama halnya seperti A irisan B. Nah, A irisan B kan sini semua ini ya. Terus diirisin lagi, kok diirisin ya? Irisan lagi dengan C irisan dari B, atau B irisan dari C sama aja. Karena B irisan dari C kan ini. Nah, ini ya.
kayak gini. Jadi otomatis irisan dari AB dengan AC itu ya ada di sini aja gitu ya, di tengah sini. Atau AB dengan AC juga sama aja ya, ada di sini. Terus AC dengan CB juga sama aja gitu ya, atau AC dengan AB juga sama aja gitu. Jadi diselang-seling aja gitu, sebenarnya udah sama aja gitu. Nah, jadi dari alternatif jawaban ini yang ada di opsi ini itu cuma yang A irisan B, irisan C irisan B. Nah, jadi jawabannya adalah yang C kayak gini. Nah, gampang ya. Kayak gitu. Nah, oke kita lanjut aja. Nah, oke kita lanjut aja ya guys. Nah, di sini itu soalnya kayak gini. Jika X tidak sama dengan 1 dan X tidak sama dengan min 3, maka hasil kali 9 min X kuadrat per 2 min 2X dan 2X min 2 per X plus 3 adalah titik-titik-titik. Nah, jadi kalau ada soal kayak gini, teman-teman lihat aja jawabannya yang ada di sini ya. Nah, kalau jawaban yang ada di sini itu, dia bentuknya kayak gini. Ya, itu teman-teman tinggal kaliin aja. Kalau bentukannya itu jawabannya opsinya itu semisal X tidak lebih dari sama dengan 1, X pasti tidak lebih dari 1, atau X pasti tidak lebih dari min 3. Nah, kayak gitu. Nah, teman-teman jawabnya jangan langsung dikali. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau semisal jawabannya kayak gini, teman-teman langsung kaliin aja antara yang ini dengan yang ini. Nah, karena di sini kan disuruh mencari hasil kali. Nah, jadi jawabannya adalah kayak gini, guys. Nah, jadi di sini aku uraikan dulu 9 min X kuadrat itu sama dengan 3 min X dikali 3 plus X. Kita perlu ingat-ingat lagi, A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Nah, jadi A-nya itu 3, B-nya itu X. Jadi 3 min X, 3 plus X. Nah, terus di sini itu kita perlu lihat juga, di sini kan ada 2 min 2X, terus di sini itu 2X min 2. Nah, jadi ini kan ada kesamaan nih guys, cuma beda tanda aja. Kalau di sini 2-nya positif, kalau di sini 2-nya negatif. Kalau di sini 2X-nya itu min, kalau di sini 2X-nya itu positif. Nah, jadi kalau semisal kita pengen ngali, biar nanti hasilnya lebih sederhana, kita samain aja nih gitu ya bentukannya. Nah, jadi kita kasih tanda min di depannya kayak gini. Pilih salah satu, boleh yang ini, boleh yang ini. Nah, kalau di sini aku pilihnya yang ini ya. Jadi di sini aku keluarin minnya atau aku tambah min biar nanti hasilnya sama kayak yang di bawah sini. Nah, jadi 2 min 2X gitu ya. Nah, jadi kita tinggal kaliin aja. 9 min X kuadrat itu 3 min X kali 3 plus X. Nah, sedangkan untuk 2X min 2 ini kalau kita keluarin minnya atau kita tambah min jadi 2 min 2X ya. Nah, jadi kita bisa coret di antara ini dengan ini kayak gitu. Nah, terus yang ada di atas ini dengan yang ada di bawah ini kita juga bisa coret nih. 3 plus X sama X plus 3 kayak gini. Nah, jadi tinggal sisanya min dikali dengan 3 min X. Nah, jadi hasilnya kayak gini. 3 min X kali min 1 sama dengan X min 3. Nah, jadi jawabannya adalah C kayak gitu guys. Nah, paham ya? Ini udah cukup gampang lah ya untuk perkalian biasa ini mah. Nah, kita lanjut aja untuk soal selanjutnya. Nah, ini juga gampang lagi. Hasil pengurangan 2X min 2Y per 4 oleh 3Y min 3X per 2. Nah, jadi ini tinggal kita kurangin aja. Jawabannya kayak gini. Nah, 2X min 2Y per 4 dikurangi 3Y min 3X per 2. Nah, kita tinggal samain aja penyebutnya antara 4 dan 2. Yang ini kita kali 2 ya. Ini kita kali dengan 2. Jadi otomatis yang atasnya juga dikali dengan 2. Nah, jadi 2X min 2Y min 2 dikali dengan 3Y min 3X per 4 ya. Ini per 4 karena udah disamain penyebutnya. 2X min 2Y min 6 ya. 2 kali 3, 6. Terus min dikali min jadi plus. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 6X. Nah, jadi kita campur ya yang X dengan X, yang Y dengan Y ya. 2X plus 6X berarti 8X, min 2Y min 6Y berarti min 8Y. Kita keluarin angka 8-nya ya. Jadi 8 dikali dalam kurung X min Y per 4. Nah, 8 dengan 4 ini kalau kita bagi hasilnya adalah 2. Nah, jadi jawabannya adalah 2 dikali X min Y. Nah, karena di sini itu bentukannya kayak gini, jadi kita perlu ngaliin air mancur nih. Nah, di sini 2 dikali X sama 2 dikali min Y. Nah, hasilnya 2X min 2Y. Nah, jadi jawabannya adalah
B. Nah, jadi kayak gini ya guys, ini masih gampang juga. Kita lanjut aja yang soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya ini udah agak cukup ya, cukup lumayan lah ya, tapi masih mudah. Yaitu soalnya operasi dari tanda kayak gini. Nah, tanda kayak gini nih. Nah, tanda ini aku sebutin bintang di buletin gitu ya guys ya, secara gampangnya. Bintang ada bulatnya. Pada himpunan bilangan bulat didefinisikan sebagai aturan A bulat bintang B sama dengan B dikali B min A ditambah 4. Nilai dari 2 bulat bintang 3 bulat bintang 1 adalah titik-titik. Nah, kalau kita perlu lihat lagi nih guys ya, ininya. Nah, soalnya kayak gini, jadi kita perlu operasikan yang ada di dalam kurung dulu. Ya, kita operasikan yang ada di dalam kurung dulu. Habis itu baru kalau udah ketemu hasilnya kita operasikan keseluruhannya. Nah, jadi kayak gini guys. Nah, jadi di sini aku tulis lagi A bulat bintang B sama dengan B dikali B min A plus 4. Terus 2 bulat bintang dalam kurung 3 bulat bintang 1, maka sama dengan titik-titik. Nah, di sini aku udah kasih tahu ya, dikerjain dulu yang ada di dalam kurung, yaitu 3 bulat bintang 1 sama dengan B-nya di sini 1, terus A-nya 3. Jadi 1 dikali 1 min 3 plus 4 sama dengan, kita kerjain yang ada di dalam kurung dulu, yaitu 1 min 3 plus 4 sama dengan 2. Nah, 2 dikali dengan 1 sama dengan 2. Nah, hasilnya 2 ya. Untuk 3 bulat bintang 1 itu hasilnya 2. Sehingga soalnya menjadi, kecoret guys, 2 bulat bintang 2 ya. 2 bulat bintang 2 kita kaliin lagi. Kita operasikan lagi maksudnya, yaitu 2 dikali 2 min 2 plus 2. Nah, jadi kita plus 4. Nah, jadi kita bisa coret ini. 2 min 2, 0. Berarti tinggal 2 dikali 4. Nah, 2 kali 4 ini jawabannya adalah 8. Nah, jadi jawabannya di sini adalah 8. Nah, ini gampang banget guys. Nah, ini ada soal yang masih sama tipenya kayak gitu, tapi soalnya berbeda. Nah, jadi soalnya kayak gini. Operasi bulat bintang pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A bulat bintang B sama dengan B dikali B plus A min 1. Nah, jadi yang ada di sini itu dikurungnya cuma B plus A aja. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus soalnya itu kayak gini. Nilai dari 2 bulat bintang dalam kurung 3 dikali min 1 adalah titik-titik. Nah, jadi sekali lagi kita kerjain yang ada di dalam kurungnya terlebih dahulu. Nah, terus habis itu kita kerjain keseluruhannya. Nah, jadi jawabannya kayak gini. Nah, jadi ini kita kerjain dulu yang ada di dalam sini. 3 bulat bintang min 1 sama dengan min 1 dikali dalam kurung min 1 plus 3 min 1. Nah, min 1 plus 3 kita operasikan dulu, yaitu hasilnya 2. Nah, habis itu kita operasikan yang ada di sini dulu, perkalian dulu ya guys ya. Min 1 dikali 2 sama dengan min 2. Terus habis itu keseluruhan, min 2 min 1 sama dengan min 3. Jadi soalnya menjadi 2 bulat bintang min 3. Nah, terus kita operasikan lagi min 3 di dalam kurung kali dalam kurung min 3 plus 2 min 1. Min 3 ditambah 2 sama dengan min 1. Nah, min 1 ini kita kalikan dulu dengan min 3. Hasilnya adalah 3. 3 kita kurangi dengan 1, hasilnya adalah 2. Nah, jadi udah ketemu hasilnya adalah D. Nah, kayak gini ya guys. Nah, ini juga sudah cukup mudah juga. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal ini adalah soal dari SNPMB ya. Kisi-kisi dari SNPMB, salah satu contoh soalnya di UTBK SNBT adalah sebagai berikut. Nah, jadi soalnya itu kayak gini. Ini masuk ke soal statistik ya, statistika ya. Diberikan kumpulan data 3, 5, 7, dan juga A. Nih, terus berapakah banyak dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Yang pertama, rata-rata kumpulan data tersebut 6 bila A sama dengan 9. Nah, terus median kumpulan data tersebut 5 bila A sama dengan 7, jangkauan kumpulan data tersebut 4 bila A sama dengan 6, atau modus kumpulan data tersebut 3 bila A sama dengan 5. Nah, kita ingat-ingat dulu nih guys, rata-rata itu rumusnya adalah X1 plus X2 plus sampai dengan Xn dibagi dengan N. Nah, jadi jumlah datanya dibagi dengan banyaknya data itu ada berapa. Nah, terus kemudian median. Nah, median ini nilai tengah ya. Nilai tengah ini kalau semisal datanya ganjil, kita tinggal ngurutin datanya aja dari yang terkecil sampai ke terbesar.
terus kita ambil data yang ada di tengahnya itu berapa. Nah, misal nih ada 5 data. Nah, 5 ini kan ganjil ya, guys. Nah, misal datanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kita ambil data paling tengah, yaitu data nomor ketiga ya. Yaitu 1, 2, 3. Berarti medianya adalah 3. Nah, kalau misal datanya itu genap jumlahnya, jadi kita ambilnya adalah nilai tengahnya ya, yaitu dari data tengah dari sisi kiri dan data tengah dari sisi kanan ditambah terus dibagi 2. Nah, contohnya nih misal datanya ada 4, yaitu datanya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita tambahin antara nilai tengah antara data ke tengah dari sisi kiri dan data ke tengah dari sisi kanan, yaitu 1, 2, 3, yaitu ada 2 dan 3. Kita tambahin 2 dan 3 sama dengan 5, 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Nah, kayak gitu ya. Terus kalau semisal jangkauan ini rumusnya adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Terus kemudian untuk modus, nah modus ini adalah data yang sering muncul. Nah, misalnya ada data 1, 2, 2, 3. Nah, berarti modusnya adalah 2, karena frekuensi 2 atau data 2 itu paling banyak, atau data angka 2 itu paling sering muncul dibandingkan dengan data yang lain. Nah, jadi kayak gitu ya guys. Nah, terus ini tuh misal bila A sama dengan 9, bila A sama dengan 7, bila A sama dengan 6, bila A sama dengan 5, itu maksudnya adalah ketika A ini bernilai sama dengan 9, maka rata-ratanya sekian. Ketika A ini sama dengan 7, maka medianya sekian, dan seterusnya. Nah, kayak gitu. Jadi kita tinggal mengubah nilai A-nya aja. Nah, jadi jawabannya kayak gini guys. Nah, ini misal ketika A sama dengan 9, kita hitung rata-ratanya 3 tambah 5 tambah 7 tambah A. Nah, A ini nilainya kita ganti menjadi 9. Kayak gini ya. Terus kita bagi 4 karena jumlah datanya ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, 24 bagi 4 sama dengan 6. Nah, ini benar. Nah, terus ketika A sama dengan 7, 3, 5, 7, 7. Medianya berapa? Medianya itu 5 tambah 7 ya. Ini yang ada di tengah, 5 tambah 7 dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi otomatis yang jawaban kedua ini salah ya. Soal nomor 2 ini salah. Nah, terus untuk yang A sama dengan 6, 3, 5, 7, 6. Jangkauannya sama dengan berapa nih? Sama dengan 6. Kita hitung. Nilai maksimumnya itu di sini adalah 7. Nah, sedangkan ini ya, nilai maksimum 7 kayak gini. Terus nilai minimumnya 3. Berarti 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Nah, berarti jawabannya adalah benar ya. Ya, ini jangkauannya 4, berarti benar. Terus ketika A sama dengan 5, 3, 5, 7, 5. Maka modusnya 3 ya. Ini salah tulis ya guys ya. Ini seharusnya 3. Kayak gini ya. Nah, jadi jawabannya salah ya. Seharusnya modusnya adalah 5. Kayak gini. Nah, jadi untuk jawaban yang benar itu ada 1, 2, yaitu jawaban nomor 1 sama jawaban nomor 3. Berarti ada 2 jawaban yang benar. Jadi jawabannya adalah C. Nah, jadi sekian aja ya guys untuk video kali ini. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan semoga juga bisa sambil latihan ya buat teman-teman yang nonton video ini. Nah, sekian aja dari aku. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, terima kasih. Sekian dari aku. Kita jumpa di next video. Bye-bye.